Shalom, selamat pagi sahabat El Shaddai Ministry. Saudara terkasih, bagaimana kabar di pagi hari ini? Puji Tuhan, sebelum kita melakukan segala aktivitas di sepanjang hari ini, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dan bersaat teduh sejenak bersama saya. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan ucapan syukur oleh karena kasih, anugerah dan pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati, dan kami boleh menikmati hari yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Sebelum kami melanjutkan kegiatan di sepanjang hari ini, kami mau datang kepadamu dengan kerendahan hati kami. Kami membawa bejana hati kami untuk diisi kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sahabat El Shaddai Ministry, ayat firman Tuhan kita di pagi hari ini diambil dari Ulangan 32 ayat 11 dan 12 yang berkata, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepalanya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Sahabat El Shaddai, apa yang ada di benak kita tentang Raja Wali? Pernahkah kita melihat burung Raja Wali? Mungkin sebagian pernah, dan mungkin juga sebagian hanya pernah melihat di gambar atau di YouTube dan lain sebagainya. Raja Wali adalah burung yang secara luas dianggap memiliki penglihatan yang lebih baik dibandingkan dengan manusia. 5 kali lebih tajam dari penglihatan manusia. Raja Wali adalah burung yang terkenal dengan ketangguhannya di dalam menghadapi badai. Pemangsa terbesar di dunia. Banyak kebudayaan yang menghormatinya sebagai simbol dari kekuatan, kebebasan, keberanian, dan kebanggaan. Raja Wali memiliki indera yang sangat baik di dalam mengejar bangsanya. Bahkan di dalam Alkitab sendiri, Raja Wali disebut sebanyak 34 kali. Tentunya bukan tanpa maksud Alkitab mengumpamakan kasih dan pemeliharaan Tuhan dengan ungkapan seperti atau bagaikan burung Raja Wali. Melalui ayat ini, mari saya mengajak saudara sekalian sahabat El Shaddai Ministry untuk kita belajar dari burung Raja Wali. Ulangan 32 ayat 11, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya, lasibnya. Saudara, lasibnya burung-burung lain membawa anaknya dengan cakar karena takut dimangsa dari belakang atau dari atas. Tetapi Raja Wali berbeda, dia tidak takut terhadap burung lainnya. Dia membawa anaknya di atas sayapnya. Dengan demikian, jika terkena anak panah, induk Raja Walinya yang terluka. Raja Wali juga dapat terbang hingga ketinggian 300 meter dengan kecepatan 300 km per jam. Ketika anak-anak Raja Wali belajar terbang, induk Raja Wali akan mendorong keluar anak-anaknya dari sarang yang dibangun pada ketinggian 15 sampai 36 meter. Induk Raja Wali membongkar sarangnya dan mendorong anak-anaknya dari tebing yang tinggi dan curam agar mereka bisa mengepakkan sayapnya dan akan bisa belajar untuk terbang. Ketika anak Raja Wali tersebut jatuh, maka induk Raja Wali akan terbang bersama anaknya dan menopangnya untuk kemudian melepaskannya lagi. Demikianlah proses yang berlangsung terus-menerus sampai anak Raja Wali ini menjadi mandiri, kuat, dan mampu untuk terbang sendiri. Saudara yang terkasih, Ulangan 32 ayat 11-12 ini adalah gambaran tentang cara Tuhan mendidik umat-umatnya. Melalui seekor induk Raja Wali, Tuhan mengajari kita agar supaya kita bisa kuat di dalam menghadapi segala bentuk masalah dan persoalan. Melalui seekor induk Raja Wali yang mengajari anaknya terbang, induk Raja Wali itu melemparkan anaknya yang belum bisa terbang
di atas tebing yang tinggi. Tentu saja anak Raja Wali yang kecil itu akan hancur, terhantam oleh cadas batu, atau mungkin akan hancur ketika dia tiba di tanah. Nah, pada saat kritis itulah kemudian induk Raja Wali itu datang menyelamatkan anaknya. Anak Raja Wali itu diajar untuk percaya diri, diajar untuk percaya bahwa induknya mampu menyelamatkan dia, mampu menolong dia. Namun bukan hanya itu, ia juga diajar mempercayakan dirinya sepenuhnya pada kesetiaan induknya. Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, melalui pelajaran burung Raja Wali dan anaknya, apakah saya dan saudara sudah sepenuhnya mempercayakan diri kita pada kuasa Allah? Karena ada banyak orang Kristen percaya kepada Tuhan. Ya, saya percaya. Saya mengaku dengan mulut saya bahwa saya percaya kepada Tuhan. Tetapi sayangnya ada begitu banyak orang Kristen yang tidak mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan inilah persoalan kekristenan yang sedang terjadi saat ini. Mungkin mudah buat kita untuk percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tetapi untuk mau ditolong oleh Dia, apalagi dibutuhkan proses, apalagi dibutuhkan resiko, banyak yang menolak. Percaya bahwa Kristus adalah gembala kita tidak serta-merta berarti kita sudah mempercayakan diri kita kepada Tuhan untuk digembalakan olehnya. Saudara, hati yang percaya perlu dibarengi dengan tindakan mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada gembala kita. Percaya tanpa mempercayakan diri berarti bisa menjadikan kita orang-orang Kristen yang selalu menuntut bukti dari Allah dan bukan merealisasikan iman kita kepada Allah. Berbeda dengan burung-burung lainnya, Raja Wali tidak takut terhadap angin kencang maupun badai. Ketika burung lain menjauhi angin kencang dan berlindung di saat badai, namun Raja Wali malah sangat menyukai badai. Raja Wali menanti-nanti saat yang tepat dan sengaja menghampiri lokasi terjadinya angin kencang dan badai. Ketika angin kencang dan badai terjadi, mereka dapat terbang lebih tinggi tanpa perlu mengepakkan sayapnya. Ada banyak orang Kristen berbeda dengan Raja Wali. Seringkali kita menjadi orang-orang Kristen yang takut dengan badai kehidupan. Kita tidak mau ambil resiko. Sering kita ngomong bahwa saya tidak takut menghadapi situasi sulit. Saya percaya kepada Tuhan. Saya tidak gentar menghadapi badai. Namun kenyataannya yang terjadi, kita cenderung menghindari badai daripada kita menghampiri badai. Bukannya menghadapi dengan tenang, kita malah panik, kita khawatir, dan terkadang kita menyalahkan keadaan bahkan orang-orang di sekitar kita. Bahkan Tuhan pun seringkali kita salahkan ketika terjadi masalah dan persoalan di dalam kehidupan kita. Saudara, Raja Wali tahu ketika badai terjadi, mereka akan terbang lebih tinggi, dan ini pun tentunya harus berlaku dalam kehidupan setiap orang percaya. Saat badai kehidupan datang menerpa, sebenarnya kita sedang berada di dalam ujian yang akan membawa kita ke level yang lebih tinggi. Badai hidup akan menempa kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat, dengan iman yang teruji dan memiliki karakter yang lebih baik. Nah, bagaimana agar kita bisa kuat dan tangguh seumpama Raja Wali? Tinggalkan manusia lama dan jadilah dewasa. Ibrani 5 ayat 14 berkata, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, burung Raja Wali tidak pernah memakan bangkai. Mereka selalu memakan daging segar. Burung-burung lain mungkin mengais-ngais tanah atau bahkan menanti bangkai yang dapat mereka lahap tanpa perlawanan. Tetapi seekor burung Raja Wali selalu menanti kesempatan dengan tenang. Dia mengintai mangsanya karena menginginkan makanan terbaik. Layaknya Raja Wali, sebagai orang Kristen seharusnya kita juga berketetapan untuk tidak memakan bangkai. Maksudnya agar supaya kita tidak hidup lagi sebagai manusia lama.
jangan kembali kepada tabiat lama. Salah satu ciri kedewasaan adalah saat kita dapat menanti dengan tenang dan mengetahui ada ganjaran yang lebih baik ketika kita bisa menguasai diri kita. Berapa banyak di antara kita yang seharusnya sudah menjadi dewasa secara rohani, tetapi pada kenyataannya kita masih menghidupi manusia lama kita. Berapa banyak di antara kita yang tidak mau dan tidak sabar menanggung ketidaknyamanan untuk dapat bertumbuh. Berapa banyak orang Kristen merasa seperti diserang saat pendeta, saat gembala, saat pelayan memberitahu apa yang seharusnya diubahkan di dalam kehidupan pribadi kita. Tentu saja lebih mudah untuk menunjukkan sikap buruk dan membela diri kita. Terkadang tanpa kita sadari apa yang sedang kita alami dalam kehidupan kekristenan kita adalah bentuk pendewasaan Tuhan dalam pribadi kita. Mari kita belajar mendengarkan saran, mendengarkan firman Tuhan untuk mengubah apa yang harusnya diubah di dalam kehidupan kita sebagai sebuah proses agar kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat LCD Ministry, ketika Tuhan mengizinkan kenyamanan saudara terusik melalui masalah, pencobaan, penderitaan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya, dengan baik, Tuhan sedang melatih kita agar kita bisa melewati proses seperti seorang anak Raja Wali. Tuhan memiliki rencana yang besar bagi saudara. Sama dengan induk Raja Wali, Tuhan juga mengetahui apa yang sedang kita perlukan. Induk Raja Wali tidak akan membiarkan anaknya jatuh ke tanah. Ia sedang melatih anaknya agar dapat terbang. Dan ketika Tuhan sedang melatih saya dan saudara menjadi pribadi yang lebih dewasa, Dia tahu apa yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Mari belajar dari burung Raja Wali yang tetap tegak menghadapi badai dan persoalan. Badai memang belum berlalu, tetapi kita punya Tuhan yang memiliki kekuatan yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dia selalu menjaga, melindungi, memberkati, menopang kita, menyelamatkan kita dari situasi-situasi yang sulit. Mari belajar percaya, tapi jangan berhenti di percaya, melainkan mempercayakan diri kita sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan. Dan nikmatilah pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagian kita. Amin, saudara yang terkasih, tetap yakin kepada Tuhan, maka Dia yang akan memberkati kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami boleh belajar dari burung Raja Wali dan anak Raja Wali. Ketika kami diterpa badai masalah dan persoalan, ini adalah sebagai bentuk pendewasaan kehidupan kami agar kami senantiasa terlatih menghadapi badai dan mengandalkan Engkau. Ajar kami Tuhan, bukan saja percaya, tapi benar-benar kami mempercayakan diri kami hanya kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkaulah yang selalu menyertai dan memberkati kami. Ketika kami mulai ragu-ragu dengan proses yang terjadi pada kami, tolong kuatkan kami, dan biarlah kami selalu memiliki alasan untuk tetap mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terus memberkati kami di sepanjang hari ini, bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit yang sedang kami hadapi. Berkati segala kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini, berkati keluarga kami, berkati orang-orang yang kami kasihi. Ke dalam tangan-Mu kami berserah dan kami melanjutkan kegiatan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat yang LCD Ministry, selamat berkarya di hari Sabtu ini. Happy weekend bersama keluarga tercinta. Kemanapun saudara akan pergi sepanjang hari ini, jangan lupa jaga kesehatanmu, jaga kesehatan keluargamu, prokes. Saudara jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, dan dapatkan notifikasi dari
renungan pagi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.